tapi sia-sia juga pas gue pulang. Kenapa? Selang berapa hari gue lagi ngumpul keluarga nih, itu dirontokin sama keluarga gue. Dirontokin? Iya. Oh, keluarga lu kayak punya ituan juga ya? Iya, ada saudara gue, dia diturunin dari mbak gue, terus gue marah-marahin dah gitu dah pokoknya. Lo kalau mau bilang aja sih, nggak usah sampai begitu-begitu, lo pokoknya jalan-jalan jauh aja. Oke, kembali lagi di SMS Channel, story masa sekolah yang menceritakan tentang masa-masa sekolah. Nah, sekarang gua sudah bersama bintang tamu atau bisa disebut narasumber yang spesial. Ini sih spesial martabak kan? Iya, soalnya gue banyak di DM-an gue yang bilang Mas Don dong, Mas Don dari Ciledug nih, undang. Nah sekarang gue udah datengin Mas Donnya sendiri. Sebelum gue mau cerita-cerita Mas Don, langsung kita perkenalkan dulu nama Mas Don, nama sekolah, nama di SMP di mana, SMK di mana, langsung aja Mas Don. Iya, nama gua Maradona Marinir. Nama gua Maradona Marinir, tapi gua biasa disebut Mas Don. Rumah gua di Ciledug. SMP gua dulu di Eka 3. Di Eka 3. Eka 3 Ciledug. SMK? SMK nih cukup malu sih kalau diceritain kan ya. Dulu gua pertama sekolah di Demak 03. Cuman 03 itu apa tuh? Yapera. Cuman gua nggak naik kelas, gua pindah ke Manggala. Terus? Nggak naik juga, tapi gua terakhir lulus di Ciputat. Di Ciputat. Ki Hajar Dewantara. Itu bener-bener sekolah apa lu ngambil paket apa gimana? Gua ngejar paket sih kalau itu. Ngejar paket ya berarti. Udah malu juga, udah veter kayak gitu, Iya. naik juga. Gak apa-apa lah, yang penting masa depannya alhamdulillah Udah cerah kayak dulu. Iya. Nah, kan lu salah satu admin atau dibilang pendiri Enjoy Ciledug. Iya. Salah satunya gimana Mas lu? Awal mula lu bikin Enjoy Ciledug, tahun berapa, tanggal berapa, itu gimana? Gua awal kali bikin Enjoy Ciledug, gua tuh punya usulan. Gua tadinya nongkrong bukan nama basis gua ya yang sekarang ya. Gua sebut Enjoy Ciledug. Dulu gua punya tongkrongan. Cuman gua nongkrong di situ nggak lama sih. Jadi kayak dia ada perseteru lah. Dan akhirnya gua nongkrong sama bocah gua sendiri. Dan gua ngusulin buat nama Enjoy CLDG. Enjoy CLDG. Iya, itu gua buat tahun 2017 akhir Desember tanggal 26. Berarti udah lama juga ya itu berdirinya. Lumayan sih, 2 tahun lalu lah. Itu bikin Enjoy Ciledug namanya itu kesepakatan dari bocah lu apa lu sendiri? Awalnya gua punya usulan, gua namain sendiri ya, itu Enjoy CLDG. Iya. Cuman di saat lagi nongkrong rame, gua tanya lagi, pada setuju nggak nih gua bikin nama tongkrongan ini Enjoy CLDG? Akhirnya anak-anak pada setuju. Ya udah, gua buat itu Instagram namanya Enjoy CLDG. Terbentuknya Enjoy Ciledug di situ. Iya. Nah, kan lu pernah mengalami yang namanya tawuran atau ribut-ribut antar kampung. Itu awal pertama kali lu ribut di Enjoy Ciledug itu kapan? Awal kali gue ribut Enjoy Ciledug itu gue nyari nama ya. Dulu namanya ribut kan, tawuran itu pengen nyari jati diri lah. Iya, bisa dibilang. Biar dikenal. Kenal banyak orang, tapi itu hal dulu ya, masa-masa dulu. Jadi pengen dikenal, jadi kayak jagoan lah. Terus Di situ gue bikin udah jadi Enjoy Ciledug. Gue pertama kali gue ribut itu gue ikut Alstar bang. Kan Ikut bendera Alstar. ada 2 nih, Gangster Iya. sama Alstar. Gue ikut Alstar. lu musuhan kan sama gangster tapi. Iya, musuhan. Terus Gue ikut sama Alstar itu sama Alstar Timur, kampung baru Alstar. Nah di situ acara jadi orang, kayak ada grup dah tuh, gue diundang nih, datang nih gue. Silaturahmi gue. Terus Itu ngumpul Alstar ya kan. Gue ngumpul, gue jalan dari Ciledug ke timur. Buat biar kata gue memperbanyak teman sama nyari jati diri. nah, iya. Itu masa lalu gue. Di situ gue ngumpul sama kampung baru, ada Inggris juga sih. Banyak ya yang di situ. Banyak. Terus banyak juga bocah-bocah receh yang ikut-ikutan lah. Berarti jatuhnya lu acara besar-besaran ya? Bisa dibilang. Iya itu besar-besaran. Mau ributin gangster. Iya, ribut sama gangster lah, cuman gue nggak tahu nih gangster mananya salah. Itu bukan acara gue, bukan acara gue pribadi, gue ngikut doang. Iya. Salah gue kan di situ pengen nyari jati diri. Terus Gue jalan dari situ ke timur, gue nongkrong di sono, ngumpul di Lagedu. Nah dari Lagedu itu kan katanya isunya mau ribut sama gangster nih. iya. Akhirnya jalan kan, udah jalan muter-muter jauh nggak ketemu-temu. Gue tanya, bang ini mau ributnya jadi nggak nih bang? Kalau nggak jadi gue cabut.
jadi bang, ayo bang kita jalan aja ke barat. Nah jalan di barat lewat Kobam. Akhirnya Kejadian di Kobam, nggak ketemu gangster, kejadian di Kobam. gimana kalau bisa lu ribut? Jadi tuh dari atas flyover nih gue turun. Iya. Jadi tuh basis gue kan rame nih, lagi rame-ramenya. Ada itu bangsa 100 motor. Rame juga ya? Rame. Nah dari atas turun, tiba-tiba dia nyambut dari gang sebelah kanan. Kan flyover gini, itu disambut dari gang pertama dari sebelah kanan. Diturunin dong, gue mana anak turun. Iya. Itu hancur dia. Hancur. Di saat dia hancur, banyak nih yang turun. Di saat dia keluar semua, jadi ini gang pertama nih bang, Iya. hancur. Tiba-tiba keluar lagi dari gang kedua, gang ketiga, sampai gang keempat. Rame juga ya? Keluar semua. Terus? Itu nggak yang muda, nggak yang tua, ada semua di situ. Berarti dia kecampur warga ya bisa dibilang? Iya. Terus? Disangkanya dua orang gangster. Salah dia emang lagi mantekin gangster sih, lagi itu kan lagi marakan gangster ya kan. Alstar ya 2017 itu lagi marak-maraknya kayak gitu lah. Iya, keributan kayak gitu. Nah, jadian gua ribut. Yang gang pertama hancur, yang pas sononya makin rame keluar nih, benturan. Itu ribut rame. Pas lagi ribut, itu udah sempet stop bang. Pas saking lagi dempet-dempetan nih, didempetin. Ada temen gue yang nolongin gue, Donald, ada anak babe 13 crash. Itu nolongin gue jatuh kan. Nah di situ yang pas udah rame banget bang dari dianya, hitung jari yang ngeributin. Berapa orang kira-kira? Dari 100 motor cuma paling 20 orang sampai 15 orang doang bang yang ngomong. Kacau bang. Iya. Terus? Akhirnya ada yang kenalin nih. Iya. Wah ini Alstar. Sama-sama Alstar nih, jadi Kobam itu Alstar juga bang. Salah paham lah nih dari pihak gua sama pihak Kobam. Salah paham. Tapi akhirnya tetap dilanjutin apa? Tadinya udah berhenti bang, cuman berhubung dari basis ini ada kompor ya namanya begitu kan, Iya. kompor nggak tahu ya kan, ributin lagi sama dari dianya digas lagi, cuman dari tuanya sama yang lain-lainnya udah ngap, udah capek, perjalanan jauh juga kan, akhirnya stop pada mundur. Kalau dibilang jebol sih, iya jebol, bilang jebol, cuman jebolnya karena capek ya, diulur, tarik, cabut. Akhirnya di situ langsung cabut ya? Iya cabut, salah dari sekian banyak orang nggak ada yang nurunin bang. Iya sih. Tapi di situ ada korban nggak? Mas dari apa? Dari anak-anakan lu ada korban? Dari anak-anakan lu ada korban? Enggak sih, kalau dari situ nggak ada korban, salah dempet mundur. Jadi cuma main kata-kataan doang ya? Iya narik mundur. Nah mas, zaman sekarang kan ilmu sudah diperjualbelikan nih, ya kan? Iya. Di Facebook atau di Instagram. Nah gimana mas pendapat lu itu tentang ilmu kebal? Lu sendiri pernah gak masang ilmu kebal? Yang pas lu lagi zaman-zamannya gangster atau alstar? Kalau gue sih dibilang make, dulu gue make bang. Berburu? Iya, ada gue berburu. Di daerah mana tuh berburunya? Awal mula gue pakai dulu ya. Jadi tuh awal mula gue pakai karena gue dulu nongkrong selalu direndahin nih. Selalu direndahin? Iya, direndahin lah. Sama abang-abang jago ya kan. Iya, sama abang jago direndahin gue. Terus? Nah, semenjak gue direndahin, nah gue bentuk kan tadi itu tadi Iya. yang di awal. Gue di situ punya niatan, gue pengen kuat. Kalau dia bisa kuat, gue bisa lebih dari dia. Soalnya kan buat kata di atas langit ada langit, di atas yang kuat ada yang lebih kuat. Gue mau coba berburu di situ. Gue berburu bang, kemana-mana bang nyari ilmu. Sampai gue sebulan gak pulang, asli. Gue ada sama temen gue 2 orang sih. Jadi lu kayak kenal gituan, kayak ilmu kebal gitu lu dari temen ya berarti ya? Dari temen nggak, jadi punya kemauan nih. Oh niatan? Iya niatan, cuman gue sama temen gue ada satu sih. Si Ridan ada, anak-anak gue juga kan kanan gue. Itu ke daerah mana mas lu ngisi-ngisi pertama kali? Awalnya sih gue daerah Banten ya kan. Cuman dari Banten gue berapa minggu tuh gue langsung loncat lagi ke Cirebon. Berarti itu awal mula lu bikin masuk ilmu kayak gituan, tapi akhirnya terbukti gak? Terbukti sih, terbukti parah. Jadi gue abis berburu tempat sini, gue nggak langsung pulang bang. Gue jalan lagi ke tempat lain, nyari channel lagi tuh? Nyari channel lagi langsung. Tuh gue pulang. Jadi, tapi sia-sia juga pas gue pulang. Kenapa? Selang berapa hari, gue lagi ngumpul keluarga nih. Itu dirontokin sama keluarga gue. Dirontokin? Iya. Oh keluarga lu kayak punya ituan juga ya? Iya ada saudara gue, dia diturunin dari bang gue, terus gue marahin dah gitu dah pokoknya. Lo kalau mau bilang aja sih, nggak usah sampai begitu, udah pokoknya jalan-jalan jauh nyari begituan.
lu pulang datang gue setan banyak katanya. Nah, menurut lu ilmu kebal itu ada nggak mas? Ilmu kebal sih menurut gue emang ada, cuman jadi orang salah mengartikannya aja. Anak-anak zaman sekarang tuh masih ya sama sih, gue anak zaman sekarang, cuman cara pemakaian dia sama gue beda. Dia salah ngerti. Kalau dia taunya ini cincin bisa buat kebal, udah dia percayanya sama cincin aja. Jadi itu dia ribut, aku pakai cincin, gue kebal. Jadi dia percaya sama itu aja, nggak percaya main di atas. Satu sih kalau mau punya ilmu kayak gitu harus percaya main di atas. Satu, dua harus rajin di bawah ibadah. Biar makin jadi. Maksudnya namanya kayak gitu kan harus ada sampingannya. Kalau dia cuman dia beli nih, make, dia percaya sama cincin doang, terus dibawa maksiat, dibawa yang nggak benar gitu, minuman atau apa ya kan, dan dia percaya sama cincin doang, nggak percaya main di atas, itu salah besar ya itu ya. besar. Jatuhnya kayaknya musyrik ya itu mas ya. Iya, musyrik Banget ya. Salah. Jadi mendoakan Allah, dia lebih percaya ke cincin itu, bukan ke yang di atas. benar. Nah, kan lu tadi udah bahas ilmu kebal, nah gue sekarang mau bahas lu tentang tawuran lagi mas. Boleh. Lu ada gak mas cerita lu yang bikin lu kayak kapok lah dari dunia pertawuran? Lu kan sekarang sudah berhenti nih, sudah mempunyai kesibukan sendiri yang lebih bermanfaat lah daripada hal tawuran itu. Ada gak mas? Bisa diceritain? Gua udah lama sih gue bertiribut sebenarnya. Jadi itu awal gua punya pendirian buat apa? Buat berhenti tuh karena gua lagi tuh pernah lah kena problem nih. Iya. Ya gue sempat lama juga sih di dalam, gue orang kena problem. Dan gua di situ mulai berpikir kalau teman itu hanya penghibur sementara kita. Jadi di saat kita susah pun dia nggak bakal ada buat kita. Yang ada menghilang semua. Dan di situ gue berpikir ternyata emang keluarga dan orang tua doang yang selalu ada buat gue. Nomor satu, maupun gue susah, maupun gue duka, senang pun dia selalu ada. Jadi gimana mas cerita lu pas lu tawuran? Bikin lu kapok lah dari tawuran itu? Itu yang gue bikin kapok sih, gue sampai kena problem itu gue masuk. Karena dia masuk begitu deh. Iya. Ceritanya gimana mas? Kronologisnya lah. Kronologisnya sih itu anak-anak sih yang ribut. Jadi lu nggak ikut-ikutan di situ? Ikut. Terus? Ya cuman dari pihak sono ada korban ya, dia misum, akhirnya anak-anak kena juga, dicari semua, tangkep lah di situ. Udah. Nah dari situ pas gue udah kayak sekarang gue udah keluar, gue lebih ngejalanin lebih baik lagi, lebih mengartiin waktu hidup gitu. Biar nggak terlalu terbuang sia-sia. Jadi tuh gue sekarang udah berpikir, dulu tuh gue main-main jadinya apa? Waktu gue kebuang sia-sia. Buang dagangan melakukan hal yang gak bermanfaat. Hal-hal bodoh yang seharusnya nggak gue lakuin. Jadi buat lo semua sekarang yang masih ada orang tua, ada keluarga, lebih baik lo lebih ke jalan yang benar deh. Tinggalin yang nggak benar-benar kayak tawuran atau apa, tinggalin. Itu nyusahin lo doang sih kalau gue bilang. Iya. Jadi Mas Don ini salah satu pelaku yang bisa disebut tawuran dulu ya mas, bukan sekarang mah udah berhenti. Jadi pernah melakukan yang namanya penjara ya mas, bisa dibilang ya? Udah masuk, gue pernah masuk penjara. Itu bisa dibilang penyesalan dari tawuran itu. Dan di situ sih yang bisa buat gue tobat. Di situ gue juga lebih dekat lagi sama orang tua gue lebih akrab. Gue nggak semena-mena, dulu gue semena-mena. Jadi apa orang tua yang dulu bilangin ke lu kayak ngabaikan aja. Iya, jadi gue lebih mentingin temen cewek daripada keluarga ya. Iya. Itu aja pesan lu ya mas. Pesan gue itu aja sih. Oke mas, sekarang gue mau mau bilang ke lu gimana mas, kata motivasi lu buat zaman sekarang yang suka pada tawuran, yang pada misi-misi wapak lah, gimana? Ya, buat motivasi sih buat dia ya. Kalau tentang tawuran, gue bilang udahlah akhirin. Buat apa sih tawuran? Gak ada hasilnya nol. Lu kena masalah lu dijauhin. Emang lu mau jadi korban? Terus yang jadi korban juga kasihan orang tuanya. Iya. Dan buat lu kalau lu yang jadi korban, orang tua lu pasti nangis. Jadi intinya sekarang udah stop tawuran aja mas ya? Stop tawuran. Gue bilang sih mendingan tinggalkan masa lalu, buatlah lebaran baru. Iya, udah 2020, zaman semakin canggih, apa-apa lu pasti di-up lah di sosial media. Mendingan buat all-star atau gangster atau pelajar yang sekarang lagi zamannya pelajar ribut ya kan.
malam, sore, mendingan stop tawuran, melakukan hal yang lebih bermanfaat daripada itu. Oke, segini aja cerita dari Mas Don, dari Enjoy Celduk. Sampai di sini aja. Gua Sar Ramadana. Gua Mas Don. Sampai bertemu di konten selanjutnya.